Halo guys, welcome to channel Normal Bandar Lampung. Kita kembali lagi di spesialis ulat Jerman ya guys ya. Nah kali ini kita akan pembahasan tentang kematian semua guys ya. Dan saya kali ini versinya berbeda. Kemarin saya menjawab pertanyaan teman-teman dan sekarang saya udah nggak mau menjawab pertanyaan teman-teman lagi ya guys ya, karena kalau seperti itu terus kerasanya monoton bener ya guys ya. Nah kita kali ini pembahasan tentang kematian semua guys, yang meresahkan para budidaya ulat Jerman ini ya guys ya. Nah kali ini kita akan bahas di pembibitan di ulat Jerman ya guys ya. Nah kebanyakan teman-teman kalau memang untuk melakukan pembibitan itu kalian takut dalam satu kotak ini ulat Jermannya ini terlalu sedikit dan terus medianya sedikit juga. Ini saya medianya sedikit dan ini ulat semua guys. Jadi kalian harus perhatiin ini, kalau ini sebenarnya tidak ada media dan terus ini hanya kotoran ulatnya guys. Jadi saya tidak sengaja tidak bersihin karena ini kering guys ya. Tapi kalau dia lembab, kalau dia agak basah, ini saya akan ayak, saya akan tukar baru. Jadi kalau kondisinya kotorannya ini basah, kita harus ganti. Oke guys. Nah ini yang berumuran 3,5 bulan guys, dan saya belum jadiin kepik. Kenapa saya tunggu lebih besar lagi? Karena kepik kita masih lumayan banyak juga. Dan kemarin juga ada yang memesan sama saya, tapi saya belum mengiyakan. Nanti saya kabarin apa kayak mana. Dan intinya saya di channel saya ini, saya tidak menganjurkan untuk kalian beli kepik ya guys ya. Kenapa saya menganjurkan kalian jangan beli kepik? Nah di sini guys, kalian kalau memang beli kepik itu, kalian kepiknya mati itu sayang bener guys. Mati satu itu kalian sudah rugi. Tapi kalau kalian melakukan pembibitan sendiri, karena ulat ini murah guys ya, murah dari kepik, dan pembuatan pembibitan juga memang lama, tapi itu lebih irit lagi. Oke guys. Nah dalam arti kalian kalau beli kepik itu ruginya berkali-kali lipat. Kalau bisa untuk pembibitan sendiri, satu irit, kedua ada pengalaman, ketiga nggak rugi-rugi amat guys. Oke. Nah di sini saya akan menjelaskan dalam melakukan pembibitan seperti ini kita harus uletnya ini sampai 36 cm panjangnya, dan bobotnya itu harus besar guys, seperti ini guys. Ini udah termasuk besar, dan seperti ini sudah termasuk besar. Sebenarnya kalau memang sudah saya mau bibitin sudah bisa jadi nih guys ya. Ini sudah bisa jadi. Nih yang seperti ini guys. Ini sudah bisa jadi. Oke, tapi saya belum sempat untuk naruh ke gelas aqua. Terus kalau memang posisi ulet ini dia ganti kulit, terus kulitnya nggak dimakan sama teman-temannya, itu sudah kalian harus waspada guys ya. Dalam arti kalian harus berhati-hati, dia itu akan mati guys. Nggak lama lagi dia itu akan mati semua guys. Dalam arti ya dia tahapannya dia akan lemas, terus dia mati. Karena gini, kenapa dia lemas dan mati itu kalian harus perhatiin guys ya. Ini pur ayam guys, ini pur ayam semua. Saya perjelas, ini pur ayam semua,
Dan yang di bawah ini kotorannya ya guys ya. Ini kotorannya. Yang hitam-hitam ini kotorannya. Ini pur ayam semua. Jadi setiap hari saya penaburan. Setiap hari. 1 hari sekali. Nah, kenapa dia sampai bisa lemas itu karena dia nggak mau makan dan minum kates muda ini guys. Jadi gimana caranya, harus diusahakan agar ulet ini bisa nyaman dan bisa makan kates muda seperti ini guys. Kates muda ini harus dimakan dia. Kalau nggak dimakan itu berbahaya untuk uletnya, karena ini sumber air dia guys ya, sumber air dia untuk dia minum juga, untuk dia makan. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan tubuh dia, ini kita ada pur ayam guys. Jadi kalian nggak perlu mau pakai media-media yang lain, terus vitamin-vitamin yang lain. Dan kalau kalian memang mengalami kematian di dalam pembibitan seperti ini nah, itu kalau kita pemakaian seperti ini guys ya. Ini kita contohin. Nah, ini kita taruh di seperti ini. Ini sudah melakukan pembibitan guys ya. Nah, kita jajarin di sini guys. Biasanya saya jajarin semua di kotak ini. Ini dapat 80 90 kepik biasanya. Setelah kita melakukan seperti ini biasanya kalau dia masih berumuran masih muda atau dia masih kecil dan dia belum cukup umur juga, ini dia akan mati guys. Dia akan mengecil terus menghitam, dia mati sendiri guys. Jadi jangan sampai semuanya itu dari perkiraan kalian. Jadi kalau kalian melakukan seperti itu, kalian gagal, jangan putus asa. Kenapa saya bilang jangan putus asa? Ulet ini kalau kita bilang ya termasuk murah guys ya. Jadi nggak rugi-rugi amat kalian kalau sampai uletnya mati, nggak kecewa bener. Terus apa ya? Untuk selanjutnya kalian punya pengalaman yang lebih baik lagi ya guys ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi jangan sampai kalian uletnya ini kecil dan begini deh. Saya jelasin yang lebih detail lagi untuk pembibitan ini guys ya. Nah, kalau kalian uletnya kalau memang ini lebih kecil, ini memang lebih kecil guys ya. Ini lebih kecil. Ini memang lebih kecil ini guys. Nah, kita melakukan pembibitan seperti ini. Ini dia akan, kalau dia memang benar-benar mau jadi, dia akan jadi guys. Jadi kepompong 1 minggu jadi kepompong ini. Tapi kalau yang kalian nyari yang besar, itu nggak sampai 1 minggu dia sudah jadi guys. Dia sudah jadi. Nah, yang seperti ini guys ya. Nih, yang besar seperti ini nggak sampai 1 minggu pasti udah jadi. Tapi kalau kalian yang kecil tapi umurnya tapi kebanyakan ya guys ya, kalau yang kecil itu dia untuk proses jadi kepompong itu dia menciut karena dia nggak makan dan nggak minum. Dia dipuasakan selama 1 bulan kira-kira guys. 1 minggu dia jadi kepompong, 1 minggu lagi dia jadi kepik memutih, 1 minggu lagi dia menghitam. Oke guys. Nah, jangka waktunya itu kita bisa prediksikan 1 bulan guys. Itu lama melakukan jadi
untuk menjadikan kepik itu memang umurnya sekitar 1 bulanan guys ya, gitu guys. Nah, kita membicarakan tentang kematian di pembibitan ini, apa ya, yang penting ya kita sesuai aturan aja pemberian makan sama pemberian purnya guys ya. Nah, jadi untuk kalian kalau memang ininya sedikit ya guys, uletnya sedikit, kotaknya besar, diusahakan kasih purnya itu lumayan banyak. Di sini saya nggak ada media-media yang lain ya guys ya, itu aja. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau memang kalian mau mendukung channel ini untuk lebih maju lagi, kalian subscribe dan bantu lebih baik lagi. Saya akan menayangkan video-video yang menurut kalian ya bagusnya seperti apa. Kalian komentar aja, nanti saya tinggal buat. Oke guys, thank you.